zaman-zaman rusak, godaan luar biasa dahsyat. Kesesatan akhlak, kesesatan akidah berada di mana-mana, merusak keluarga kita, keluarga ahli iman. Dan bentengnya adalah tadi yang disebutkan oleh beliau, mujalasatul ulama. Sedang duduk dengan para ulama, dekat dengan para ulama. Dan alhamdulillah, hari ini kita dikirim oleh Allah seorang alim. Kita melihat wajah seorang alim, wajah beliau. Dan kalau kita runtut ke atas, beliau adalah seorang alim yang pernah melihat guru-guru beliau. Dan seterusnya melihat guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perlu memang kita menanamkan di diri kita dan juga anak-anak kita kecintaan dan penghormatan kepada ulama. Kalau tadi dikisahkan seorang imam besar, Imam Taqiyuddin As-Subuki Al-Walid, orang besar bahkan dikatakan memang beliau adalah seorang mujtahid, hanya tawadhu'nya ahli. Ulama-ulama dahulu adalah beliau selalu bertawadhu' di hadapan para ulama yang lainnya. Bagaimana kisah beliau tadi disampaikan bahwa melihat satu orang, karena beliau itu Imam As-Subuki, Taqiyuddin As-Subuki, orang yang sangat mencintai Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah sebelumnya dan jauh. Jadi beliau begitu cinta dan hormatnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukunya yang kita baca, Riyadhus Shalihin. Bayangkan gimana tingkat penghormatan dan kecintaan gara-gara dengar satu orang awam, orang biasa, bukan simbol ilmu, orang biasa, cuman dia pernah bercerita, dengar bahasanya, aku suatu ketika pernah tanya kepada Imam Nawawi. Bayangkan, di saat seperti itu Imam Taqiyuddin As-Subuki hatinya yang tergerak, hatinya yang mendengar sebelum telinganya. Orang ini pernah bertanya. Kalau pernah bertanya berarti pernah adep-adepan dong, pernah melihat wajah Imam Nawawi dong. Langsung hatinya yang mendengar sebelum telinganya, berbalik menghadap kepada orang tersebut. Kalau begitu aku tidak layak naik kendaraan ini, sementara dia ada di bawah. Penghormatannya seperti itu. Akhirnya beliau turun dan orang itu dinaikkan. Kenapa? Gara-gara dia pernah melihat wajahnya Imam An-Nawawi. Begitulah makna kecintaan kepada para ulama. Harus kita bangun di anak-anak kita. Sekarang zaman-zaman rusak, kadang anak tidak pernah dikenalkan kepada ulama. Tidak dikenalkan kepada ulama, tidak diajari untuk hormat kepada ulama. Kalau zaman dulu kita masih ingat bagaimana kita diajari oleh orang tua kita, kalau ada kiai datang, ulama datang, habib misalnya, kita diupayakan untuk bisa datang, bersalaman, mencium tangan, kemudian kalau ada makanannya sisanya, keberkahan dan macam-macam. Ditanamkan kalau kita hari raya pun harus kedatang para ulama lebih dahulu. Kalau mau ujian kita minta doa, dikit-dikit sakit pun minta doa. Ini sudah mulai luntur dan mulai hilang. Bersama hilangnya kebiasaan ini berarti hilangnya makna kecintaan kepada ulama. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan cinta kepada ulama. Nah, ini penting sekali. Duduk dengan para ulama adalah benteng bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu bertemu dengan ulama-ulama. Dan lebih khusus lagi ulama yang dimaksud adalah tadi disebutkan dalam muqaddimah yang beliau sampaikan adalah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, maka fajalisil faqiha, duduklah engkau dengan orang faqih, alim yang ngerti ilmu syariat halal haram, bukan yang hanya bisa ngomong tapi harus ngerti halal haram dan ngerti mengarahkan dirimu kemana, bukan ngomong saja. Sebab kalau hanya berbicara itu belum tentu akan, tapi yang faqih artinya memang alhamdulillah kita datangi beliau adalah seorang faqih. Dan ulama-ulama, masya Allah banyak, alhamdulillah. Hanya yang harus diperhatikan di situ makna faqihan, artinya yang ngerti yang kamu lakukan itu halal dan yang kamu lakukan itu haram, sehingga kalau kita melakukan kesalahan diingatkan. Kalau dia adalah seorang faqih, guru tersebut, alim tersebut,
Ini loh, fakih ini penting. Orang yang punya ilmu, yang mengajarkan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Karena apa? Langkah, perilaku, perjalanan hidup kita ini antara halal dan haram. Antara halal dan haram. Kalau tidak halal, masuk bab haram. Kalau tidak halal, masuk bab haram. Sehingga kalau tidak punya ilmu, maka sangat berbahaya. Bisa jadi kita terjerumus di dalam keharaman tanpa kita sadari. Maka perlu sekali belajar dan bersyukurlah kepada Allah, kata beliau tadi, kita masih dimudahkan untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Ini tanda kita dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dan datanglah dengan hati. Tidak cukup kita datang dengan jasad kita, datanglah dengan hati. Bahwasanya kita di sini untuk menuntut ilmu. Dan kami ingatkan di beberapa tempat bahwasanya mulianya majelis ini bukan karena seorang guru atau seorang ustadz yang mengajar, akan tapi kebersamaan kita kumpul di tempat inilah yang menjadi tempat ini mulia juga. Sehingga majelis ilmu yang disebut sebagai taman surga, majelis ilmu yang disebut sebagai jalan menuju surga, maka ini adalah karena adanya kita semuanya. Maka semuanya ini akan dimuliakan oleh Allah. Dan akan satu rombongan nanti insya Allah di surga bersama Nabi Muhammad SAW dengan guru-guru kita tadi, dengan Fadilat Syekh Muhammad Darwis dan para ulama-ulama yang lainnya. Dan juga di sini ada mata rantai yang tidak ada hentinya. Anda mengambil dari seorang guru, guru Anda ngambil dari gurunya nanti bergandengan kita bersama Rasul SAW. Maka yang perlu adalah hati, dan jadikan kecintaan Anda menghadiri majelis yang semacam ini dengan penuh kerinduan. Dan makna rindu dan cinta itu apa sih? Bukan kalimat yang terucap, akan tapi perlu diuji juga. Bagaimana? Kalau sudah kita mencintai majelis yang semacam ini, harus kita nomor satukan dong. Apapun bentuknya harus saya geser. Nggak boleh menggeser jadwal saya untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu. Dan kita hari ini lihat, membaca kitabnya Imam Nawawi. Kalau tadi disebutkan orang yang lihat Imam Nawawi, kita akan membaca apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita nomor duakan hal-hal yang semacam ini. Majelis ini kita nomor satukan. Sebisa mungkin tidak. Aku harus nomor satukan majelis yang semacam ini. Karena inilah yang menyelamatkanku. Karena inilah yang menghantarkanku ke surga Allah. Baik. Terima kasih kita kepada Allah. Tadi dikirim seorang guru yang mengingatkan kita akan hal ini. Dan mungkin kita sudah tidak pernah mendengar nasihat-nasihat semacam itu. Kecintaan kepada ulama. Sering duduk di majelis para ulama.